kita akan review tentang SPL dan penyelesaiannya. Jadi misal diberikan SPL secara umum A11X1 sampai A1N XN sama dengan B1, A21X1 dan seterusnya sampai A2N XN sama dengan B2 dan seterusnya sampai AM1X1 sampai AMNXN sama dengan BM. Jadi ada M buah persamaan dan N buah unknown atau variabel. Jika kita punya SPL seperti ini, kita bisa ubah dia menjadi AX sama dengan B, di mana A-nya matriks M kali N, X-nya vektor N kali 1, B-nya juga vektor M kali 1. Nanti dia A-nya adalah A11, A1N, A21, A2N, AM1, AMN. Ini A-nya, ini X-nya, X1, X2 sampai XN, dan ini B-nya, B1, B2 sampai BM. Selanjutnya kita bagi kasus saat M tidak sama dengan N, maka dia merupakan matriks persegi panjang. Jika M tidak sama dengan N, maka kita harus menggunakan OBE untuk menyelesaikan. Ini bisa Gauss, berarti sampai eselon baris saja, tapi ditambah substitusi balik, atau kita pakai Gauss-Jordan hingga eselon baris tereduksi. Lalu SPL bisa punya 0 solusi atau tidak ada solusi, tepat satu solusi atau solusi tunggal, bisa juga tak hingga solusi. Tak hingga solusi ini bentuknya biasanya memakai parameter. Jadi ada variabel yang bebas, ada variabel yang tidak bebas. Ada beberapa XI yang bebas dan sisanya tidak bebas. Jika dia punya solusi, artinya satu solusi atau tak hingga solusi, SPL-nya disebut SPL yang konsisten. Jadi kalau tidak punya solusi, dia tidak konsisten. Jika SPL-nya homogen, artinya B-nya itu 0, semuanya ini 0, dia pasti punya solusi. Jadi dia satu solusi atau tak hingga solusi. Satu solusinya dia X-nya 0 semua atau solusi trivial. Kalau tak hingga solusi berarti sama pakai parameter juga. Selanjutnya, gimana kalau M sama dengan N? Jadi matriks A-nya persegi. Kita bisa mengecek determinan dari A, atau lambangnya sama saja. Kita cek apakah dia sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Jika dia sama dengan 0, dia harus pakai OBE. Nanti dia bisa 0 solusi atau tak hingga solusi. Kalau dia tidak sama dengan 0, dia sudah pasti satu solusi atau solusi tunggal. Kita bisa pakai Cramer
atau kita bisa pakai A inverse. Jadi karena kita AX sama dengan B, kita taruh A inverse di sini dan A inverse di sini. Nanti X sama dengan A inverse B. Jadi ini solusinya kalau memakai A inverse. Tentu saja kita masih bisa pakai OBE. OBE selalu bisa dipakai. Lalu pencarian determinan, kita sudah punya cara memakai OBE hingga dia matriks segitiga atas biasanya. Lalu kita tinggal kalikan elemen-elemen diagonal utamanya. OBE-nya sampai Gauss sudah cukup. Atau kita bisa pakai kofaktor, atau kita bisa pakai OBE ditambah kofaktor. Untuk A 2x2, A 3x3, untuk A 2x2 dan A 3x3 lebih mudah. Kita punya A1, 1, A1, 2, A21, A22. Determinannya adalah A11, A22 dikurangi A12, A21. A3x3 kita bisa pakai metode panah atau metode Sarus yang A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33 yang ditambahin A11, A21, A31, A12, A22, A32, dan kita kalikan yang sebelah sini dijumlahkan, dikurangi kalikan sebelah sini dijumlahkan juga. Oke. Untuk pencarian A inverse, kita bisa pakai OBE yang kita sandingkan A dan I. Kita OBE hingga sebelah sini menjadi I, maka sebelah sini akan menjadi A inverse. Jadi A inverse bisa ketemu dengan cara ini. Atau kalau mau pakai kofaktor, A inverse adalah seper determinan A kali A join dari A. Selanjutnya kita akan sedikit review tentang determinan. Jadi untuk A persegi, kita bisa mencari determinan dari A, atau seperti ini. Lambangnya bisa dua-duanya. Kita bagi dua, dia tidak sama dengan 0 dan sama dengan 0. Lalu kedua buah matriks ini dia memiliki beberapa sifat. Kalau misalnya dia tidak sama dengan 0, kalau kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan, jadi dia sampai matriks eselon baris tereduksi, dia hasilnya akan I. Tentu saja I-nya I, N kali N. Sedangkan jika determinannya 0, kalau kita lakukan Gauss-Jordan, atau kadang-kadang Gauss saja sudah cukup, nanti akan menghasilkan baris 0. Lalu kalau misalnya determinannya tidak sama dengan 0, maka solusi SPL-nya, SPL AX sama dengan B, punya solusi tunggal. Kalau yang sini, SPL AX sama dengan B, punya 0 atau tak hingga solusi. Dan di sini jika determinnya tidak sama dengan 0, maka A inverse ada. A inverse tidak ada jika determinannya sama dengan 0. Karena A inverse ada, maka solusi tunggal dari AX sama dengan B ini adalah X sama dengan A inverse kali B.
Lalu ini jarang dipakai. Jika dia determinannya tidak sama dengan 0, maka A bisa dinyatakan sebagai perkalian matriks-matriks elementer. Misalnya sebanyak R. Bisa sebanyak terserah. Kalau yang ini bukan, A tidak sama dengan E1. Lalu kalau misalnya determinannya tidak sama dengan 0, kita bisa memakai aturan Cramer. Sedangkan jika determinannya sama dengan 0, tidak berlaku. Kenapa? Karena di rumusnya ada dibagi dengan determinan A. Jadi saat sama dengan 0, dia tidak bisa. Suatu bilangan dibagi 0 tidak didefinisikan. Sedikit tambahan, jika SPL-nya homogen, maka di sini B-nya ini 0. Jadi saat homogen, B-nya ini adalah 0 semua, maka X-nya A inverse kali vektor 0, dia adalah 0 semua. Jadi solusi tunggal di sini kalau SPL-nya homogen, maka X-nya 0 semua. Lalu di sini A inverse tadi kita bisa cari dengan kofaktor, yaitu seperdeterminan A O join A, atau kita bisa pakai A I kita OBE kan menjadi I A inverse. Ini A inverse nya. Lalu kalau kita lakukan hal yang sama pada matriks A yang determinannya 0, seandainya ini kita paksakan AI, kita OBE kan, maka suatu saat nanti dia akan sampai di suatu matriks, misalnya BC, sehingga B ini punya baris 0. Jadi ada baris yang 0 semua dan tidak mungkin di OBE. Gimana pun caranya tidak mungkin sama dengan I kali A inverse. Matriks B ini di OBE tidak mungkin menghasilkan I. Jadi A inverse tidak ditemukan. Lalu karena A inverse tidak ada dan aturan Cramer juga tidak berlaku, maka untuk mencari solusi AX sama dengan B harus memakai OBE.